Indonesia dinobatkan sebagai negara eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Tak hanya sampai di situ, Indonesia turut tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Bahkan, Indonesia dipercaya sebagai negara pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan berbagai rempah-rempahan. Bangsa Indonesia memiliki 742 bahasa yang disatukan dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, terdiri atas berbagai suku bangsa dan sub-suku bangsa. Jumlahnya tidak kurang dari 478 suku bangsa, dengan ciri khasnya masing-masing. Itulah kekayaan alam dan budaya Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas batas wilayah Indonesia. Ini dia penjelasannya. Negara Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 1.905 juta kilometer persegi, dengan luas perairan sebesar 5,6 juta kilometer persegi, termasuk zona ekonomi eksklusif atau ZEE. 1. Batas wilayah Indonesia pada bagian barat, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia serta perairan negara India. 2. Batas wilayah Indonesia pada bagian timur, berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. 3. Batas wilayah Indonesia pada bagian utara, berbatasan dengan beberapa negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. 4. Batas wilayah Indonesia pada bagian selatan, berbatasan langsung dengan Timor Leste, sedangkan batas lautnya berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia. Apa yang dimaksud dengan sengketa wilayah? Sengketa wilayah adalah perselisihan antara dua negara atau lebih mengenai negara mana yang mempunyai kedaulatan atas suatu bagian wilayah tertentu. Nah, terus kenapa ada sengketa batas wilayah sih? Sudah jelas, sengketa wilayah ada karena untuk mempertahankan kekayaan alam yang ada. Nah, kali ini kita akan membahas sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Faktor penyebabnya itu apa sih? 1. Perbedaan pandangan terkait garis pembatas teritorial. 2. Perbedaan pandangan atas beberapa perjanjian. 3. Ketidakjelasan garis pembatas yang dibuat oleh Belanda dan Inggris. Dasar hukum batas wilayah periode kemerdekaan. Pertama, Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891. Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada 20 Juni 1891 di London. Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah, penentuan watershed, dan hal-hal lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah. Kedua, Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915. Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan. Ditindaklanjuti dengan penertangan MOU oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891 lalu dikokohkan di London 28 September 1915. Ketiga, Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928. Belanda dan Inggris menandatangani kesepakatan ini pada 28 Maret 1928 di Den Haag dan diratifikasi pada 6 Agustus 1930, mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara di daerah Jagoy antara Gunung Raya dan Gunung Api. Dan terakhir, MOU Indonesia-Belanda tahun 1973. Di dalamnya, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang terdiri dari organisasi The Joint Technical Committee, penentuan area prioritas, prosedur survei, tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dukungan satuan pengaman, logistik dan komunikasi, keimigrasian dan ketentuan bea dan cukai. Sengketa Indonesia-Malaysia atas Pulau Sipadan dan Likitan. Indonesia pernah bersengketa dengan Malaysia berkaitan dengan klaim dua pulau di perbatasan Kalimantan Timur. Dua pulau yang dimaksud di Selat Makassar yakni Sipadan dan Likitan. Sengketa atas Pulau Sipadan dan Likitan antara Indonesia dan Malaysia terjadi sejak tahun 1967. Hingga akhirnya,
Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sebatan dan Likitan jatuh pada Malaysia. Sengketa di Pulau Sebatik. Perlu diketahui, wilayah Pulau Sebatik di bagian utara merupakan wilayah negara Malaysia, sedangkan wilayah bagian selatan masuk teritorial Indonesia. Di pulau ini tidak ada borderline atau garis perbatasan yang benar-benar jelas. Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik hanya berupa patak. Sengketa di Blok Ambalat. Sengketa perbatasan berkepanjangan antara Indonesia dan Malaysia juga terjadi di Blok Ambalat. Ambalat adalah blok seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia. Tak hanya soal kepemilikan wilayah, sengketa atas Blok Ambalat juga terjadi karena potensi sumber daya alam besar di perairan tersebut berupa potensi minyak dan gas. Namun, dalam salah satu pasal UNCLOS dikatakan bahwa kepemilikan wilayah Indonesia berkonsep negara kepulauan, di mana garis pangkal penentuan wilayah harus ditarik dari wilayah kepulauan terluar. Sementara, Malaysia merupakan negara pantai biasa, hanya boleh memakai garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus untuk menentukan wilayah. Jadi, berdasarkan hukum internasional, Blok Ambalat jelas milik Indonesia. Nah, sekian pembahasan materi tentang sengketa batas wilayah Indonesia. Semoga materi ini dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman sekalian. Terima kasih saya ucapkan sebagai perwakilan dari kelompok 4. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya.